Seperti yang kita tahu, sekarang ini sosial media udah berubah semenjak TikTok booming. TikTok itu udah ada dari 2018, terus mulai rame di tahun 2019 akhir, dan booming-boomingnya itu di tahun 2020-an pas kita kena COVID-19. Nah, sejak saat itu, hampir semua sosial media trennya berubah. Mulai dari YouTube yang nambahin fitur Shorts, terus ada Meta kayak Instagram sama Facebook itu nambahin fitur Reels, yang dimana video dengan format potret ini menampilkan konten-konten singkat yang rata-rata durasinya itu 15 detik sampai 1 menit. Ya, karena video yang ditampilin singkat, jadi orang-orang nih pada cari konten yang gampang dibuat. Nah, selain konten re-upload, konten yang paling gampang dibuat adalah video joget-joget. Yang dimana rata-rata yang ngebuat video itu para wanita. Video joget-joget yang memperlihatkan lekuk tubuh ini sangat gampang dibuat dan sangat gampang viral. Tapi kenapa video joget-joget itu nggak bisa disebut sebagai konten? Bakal kita bahas di segmen apa itu konten? Konten adalah informasi yang disajikan melalui berbagai media atau produk elektronik, kayak teks, tulisan, gambar, audio, dan video. Dan tujuan dibuatnya konten itu untuk ngasih informasi yang mendidik, menginspirasi, bahkan bisa menghibur. Nah, kalau ada pertanyaan, Bang, berarti konten joget-joget itu termasuk konten kan? Karena dia ngasih hiburan. Ya bisa jadi, bisa enggak. Kenapa? Menjawab pertanyaan tadi, bukannya video begituan termasuk konten ya, karena memberi informasi yang menghibur sesuai dengan tujuan dibuatnya konten. Nah, di sini menghibur siapa? Menghibur masyarakat atau menghibur Doni elu? Sekarang kita lihat deh, berapa banyak manusia yang terhibur sama konten beginian. Terus berapa banyak manusia yang otaknya jadi rusak, jadi kecanduan PMO, cabul, bego, gak bisa pikir jernih, miskin, gak punya masa depan, jelek, otaknya rusak, bego, jauh dari agama. Karena banyak memakan asupan video-video begituan. Nah, kalau menghibur harusnya kita ngerasa happy kalau bisa nonton konten-konten yang menghibur. Kayak lo jadi tawa, jadi seneng karena nonton stand up komedi, nonton acara TV, nonton sketsa, dan lain-lain. Tapi apakah kita merasa happy saat nonton video joget-joget? Ya tentunya enggak. Yang ada, kalau nonton video begituan, bukannya kita ngerasa happy, malah kita ngerasa birahi. Apalagi yang nonton cowok-cowok yang gak bisa ngontrol nafsu, scroll TikTok dikit langsung pegang titik. Terus apa kita dapat informasi? Enggak kan? Menginspirasi? Enggak juga. Malah banyak dapat efek negatif yang ditimbulin dari video sensual begini. Gue yakin 95% laki-laki yang nonton video begituan bukannya happy, malah ngaceng. Dan 5%-nya lagi tuh laki-laki yang langsung pas nonton video begituan. Terus banyak efek negatif yang ditimbulin kalau lu sering nonton video joget-joget, atau bisa dibilang video sensual lah. Semakin lu sering nonton video begituan, semakin kecanduan lu sama dopamin murahan yang ngebuat lu jadi orang yang males ngelakuin hal-hal produktif. Lu bisa susah fokus dengan apa yang lagi lu lakuin sekarang. Dan ketika lu nonton konten lain, kayak konten hiburan atau konten edukasi, lu jadi ngerasa bosan banget. Ya karena lu udah terlanjur kecanduan nonton ciwi-ciwi joget. Nah, terus pola pikir lu tuh jadi dangkal. Lu jadi males banget buat mikirin hal-hal berat, dan perspektif lu sama lawan jenis tuh jadi bego, jadi aneh, jadi tolol, jadi idiot. Jadi kayak lu ngeliat cewek dikit langsung otak mikirnya langsung mesum. Terus lu jadi gak bersyukur sama pasangan lu karena yang ada di depan mata lu tuh gak sesuai sama apa yang lu tonton. Nah, ini yang ngebuat adanya standar TikTok, dan ini yang paling bahaya menurut gua. Kalau otak lu udah begitu,
lu bakal jadi orang yang gak gampang puas sama apa yang ada. Terus lu bakal cuek sama pasangan lu karena gak sesuai sama apa yang sering lu konsumsi dan lu tonton di sosial media. Dan kalau lu gak ada pasangan, dengan nonton konten sensual, lu bakal punya hasrat seksual tapi gak bisa nyalurin ke hal yang sehat. Ya, lu bakal jadi pecandu PMO akut, atau yang lebih parah, lu bakal jadi PK. Ya, buat yang gak tau PK tuh penjahat kelamin ya. Dan ya, menurut gue identitas konten itu dibuat dengan penuh effort. Kayak lu cari ide bahan konten, lu edit, terus lu mikirin gimana caranya konten itu viral, konten itu disukai banyak orang. Nah, itu menurut gua yang baru bisa didefinisikan sebagai konten. Dan kayak yang gue sebutin di chapter pertama, konten itu bukan cuman video. Jadi para desain grafis, orang-orang radio, tukang buat podcast, mereka lebih layak disebut sebagai pembuat konten daripada mbak-mbak pembuat birahi ini. Dan gue yakin pasti banyak orang yang sependapat sama gue kalau video joget-joget tuh nggak bisa disebut sebagai konten. Bisa mungkin disebut sebagai konten, tapi konten sampah kali ya. Dan menurut gua video mereka nih, daripada disebut sebagai konten, mereka nih lebih cocok disebut sebagai bokep kecil. Lagian buat video joget-joget begitu gampang banget. Asal yang pertama lu cantik, badan lu bagus, keluarga lu gak malu, terus lu bisa ngapalin joget-joget begituan. Nah ini, kalau lu gak cantik, yang penting lu berani buat pamer badan, dan boom, lu viral. Terus dalam 2 minggu ke depan lu bakal dicari sama tim e-sport untuk dijadiin brand ambasadornya. Anjay. Jadi dari video gue barusan bisa diambil kesimpulan kalau video begituan gak bisa disebut sebagai konten. Ya jelas lah, karena lo effort, lo cuma goyangin badan doang pasti rame kalau cewek. Kalau cowok ya lo bakal dicari orang terus di masa mungkin ya kalau buat begituan. Ya dan gak ada manfaatnya. Apa yang bisa diambil dari video begituan coba? Teredukasi enggak? Terhibur enggak? Kalau birahi iya. Jadi buat kalian yang sering nonton begituan, terutama laki-laki, mulai diperbaiki tontonan yang ada di sosial media. Karena sekarang tuh algoritma sosial media tuh bakal nampilin apa yang lu tonton, apa yang sering lu tonton, apa yang sering lu searching, apa yang sering lu like dan lu save. Ya jadi diperbaikilah tontonannya. Dan untuk perempuan, daripada kalian jadi mbak-mbak pembuat birahi, mending kalian upgrade skill dan asah otak kalian, asah kemampuan ya. Ya kita harus jadi orang yang bermanfaat lah, daripada orang pembuat birahi. Kayak apa banget sih anjing. Daripada lu jadi pembuat birahi seperti itu, lu bisa jadi gamers ya kan. Kalau lu memang pengen cari uang di sosial media, lu bisa jadi gamers. Lu bisa jadi konten creator yang lebih positif lagi daripada lu mamerin lekuk badan lu, ya kan. Dan ya itu semua pendapat gua. Kalau ada yang gak terima ya gak apa-apa, karena pendapat orang kan beda-beda. Dan gue yakin pasti banyak sih yang sependapat sama gua. Dan buat kalian yang suka konten beginian, lu bisa subscribe channel YouTube gua dan bisa lu like. Kalau lu gak suka, lu bisa komen apa yang gak lu suka dan bisa lu dislike konten ini. Yang mau request konten apa yang bakal gue buat selanjutnya, lu bisa tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton. Bye.